adik-adik, jumpa lagi nih sama kakak di Bina Iman Anak Santo Matias Rasul. Nah adik-adik gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Nah adik-adik, udah siap belum mendengarin cerita kakak hari ini? Hari ini kakak mau bercerita tentang Tuhan Yesus yang meredakan angin ribut. Wah, angin ribut ini seperti taufan adik-adik, angin yang sangat dahsyat disertai dengan hujan. Nah, mau tahu ceritanya gimana? Yuk, duduk yang manis sama-sama, buka telinganya dan matanya lebar-lebar. Oke, kita berlari ke halaman selanjutnya. Jadi adik-adik, ceritanya Tuhan Yesus ini selesai mengajar di suatu sore. Lalu dia mengajak para murid-muridnya untuk naik ke perahu. Nah, Tuhan Yesus mengajak mereka untuk berlayar ke seberang danau. Lalu naiklah mereka semuanya ke dalam perahu dan mulai menyeberang danau. Ketika mereka mulai berlayar, cuaca yang tadinya cerah adik-adik berubah menjadi gelap gulita adik-adik. Bayangin, kalau cuaca lagi panas-panasnya, terik-teriknya, matahari lagi hebat-hebatnya memberikan panas yang luar biasa, tiba-tiba berganti menjadi hitam gelap adik-adik langit-langitnya. Lihat ya, mulai ada halilintar atau petir yang menyambar. Lalu hujan mulai turun, angin besar mulai datang, ombak pun mulai besar adik-adik. Lihat ya, ombaknya mulai hampir setinggi kapal dan mulai menenggelamkan kapal. Dan benarlah adik-adik yang terjadi, air perlahan-lahan mulai masuk ke dalam kapal adik-adik. Murid-muridnya pun mulai panik adik-adik, mulai lari ke sana kemari mengambil ember, menuang kembali air yang masuk. Dan petir juga semakin kuat menyambar, angin semakin besar dan air juga semakin banyak adik-adik yang mulai masuk ke dalam perahu. Nah, tapi adik-adik tahu nggak Tuhan Yesus lagi ngapain adik-adik? Ternyata adik-adik, waktu Tuhan Yesus dan murid-muridnya mulai berlayar karena angin sepoi-sepoi yang enak, sejuk ya, mengalun. Akhirnya Tuhan Yesus mengantuk dan tertidur adik-adik. Wah, bayangin. Dan di tengah kedahsyatan dan kepanikan murid-muridnya ini, Tuhan Yesus masih tertidur. Wah, bayangin betapa lelahnya Tuhan setelah mengajar sampai dia masih asik tidur adik-adik. Nah, tapi karena murid-murid yang tadi panik, akhirnya murid-muridnya ini membangunkan Tuhan Yesus adik-adik. Guru-guru, bangun, kita akan binasa. Mereka mulai ketakutan dan akhirnya mulai membangunkan Tuhan Yesus adik-adik. Lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus terbangun adik-adik karena dibangunkan. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Kenapa kalian takut? Kenapa kalian takut?" Kenapa adik-adik mereka takut? Lalu seketika itu juga Tuhan Yesus langsung berteriak kepada air dan angin tersebut, "Diam dan tenanglah." Bayangin, langsung Tuhan Yesus mengangkat tangan, "Diam dan tenanglah." Lalu apa yang terjadi adik-adik? Seketika itu juga, lalu air dan angin tersebut pun reda, hilang sama sekali dan danau tersebut menjadi tenang. Wah, bayangin, yang tadinya halilintar, angin, air, semuanya berjatuhan, semuanya mulai memasuki perahu tersebut, tiba-tiba reda adik-adik, tenang. Lihat ya, bulan mulai ada lagi, airnya juga tenang, tidak ada ombak yang dahsyat yang tadinya mulai menenggelamkan kapal mereka tersebut. Lalu Tuhan Yesus kembali bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian tidak percaya bahwa ada Tuhan Yesus adik-adik, dan tidak mungkin segala sesuatu itu terjadi begitu saja?" Lalu akhirnya, nah, angin dan air di danau tersebut pun menuruti perintah Tuhan Yesus. Bayangin, Tuhan Yesus kita dahsyat dan hebat adik-adik. Sampai ketika Tuhan Yesus berteriak dengan mengangkat tangan, "Diam dan tenanglah." Seketika itu juga langsung tenang.
Bayangin. Lalu orang banyak itu beserta murid-muridnya yang ada di kapal menjadi takut dan heran. Siapa sih dia itu ya? Kok keren banget ya? Kok dahsyat banget ya? Bisa membuat air dan angin yang dahsyat tadi langsung diam dan tenang. Nah, adik-adik, keren gak Tuhan kita Yesus Kristus? Nah, dari cerita ini kita bisa belajar adik-adik bahwa kita harus belajar untuk percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa ada masa-masanya seperti murid-murid ini yang mengalami badai. Kita juga pasti ada masa-masanya mengalami masa-masa takut, masa-masa cemas, masa-masa bingung, masa-masa galau. Tapi di sini Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, kenapa kamu tidak percaya bahwa aku ada, aku ini yang maha kuasa. Kita cuma perlu percaya dan berserah kepada Tuhan Yesus, karena pasti Tuhan Yesus akan memberikan hal yang terbaik untuk kita sesuai dengan waktunya Tuhan Yesus. Nah adik-adik, ada ayat hafalan nih. Bahkan angin dan danau pun taat kepadanya. Kita ulangi sekali lagi ya. Bahkan angin dan danau pun taat kepadanya. Diambil dari Markus 4 ayat 41. Nah adik-adik, kita sekian dulu cerita hari ini. Ditunggu kehadiran adik-adik di Bina Iman Anak minggu depan. Bye-bye.